Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Alhamdulillah, puja dan puji hanya milik Allah, keesaan hanya milik Allah, kerajaan, rahmat, rizki, dan seluruh perkara yang ada di alam semesta ini semua di atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka agungkanlah zat Allah subhanahu wa ta'ala dalam hidup kita. Pujilah Allah dalam setiap nafas hidup kita. Niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kehidupan yang penuh dengan keberkahan di dalam hidup kita ini. Tak lupa kita bersalawat kepada junjungan kita, baginda kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas perjuangan beliau mendakwahkan Islam, mengemban risalah, sampai pada malam hari ini kita sama-sama di tempat yang mulia ini, di Masjid Utsman ibnu Affan. Allah berikan kesempatan kita untuk bisa merasakan betapa lezatnya iman, betapa manisnya iman, ya. Bapak Ibu rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini tentu pertama saya ingin berterima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh DKM Masjid, kesempatan yang indah ini, yang berbahagia ini, di masjid yang indah ini, masjid yang megah ini. Tadi juga disampaikan masjid yang baru dirintis atau baru dibangun. Semoga tidak hanya masjidnya yang baru, akan tapi keimanannya senantiasa diperbaharui. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang sudah dituliskan sesuai dengan tema, ya, bekal Ramadan, maka saya tertarik membacakan satu fasal dalam sebuah kitab yang sangat fenomenal. Dan kitab itu ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa radiya'an. Dalam kitab beliau, yaitu kitab Ihya Ulumiddin, ya, beliau memberikan satu fasal tentang puasa. Maka Al-Imam Hujjatul Islam, Al-Imam Al-Ghazali adalah seorang ahli fikih, ahli bahasa, ya, beliau juga ahli dalam melihat rahasia-rahasia sebuah ibadah, ya, sudah selayaknya sebagai orang-orang yang beriman, ya, untuk menelaah apa yang beliau tulis dalam buku-bukunya. Qala rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan dalam pasal atau bab tersebut, alhamdulillahilladzi a'zama ala ibadihil minnah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada hambanya itu nikmat. Lamma dafa'a anhum kaidash syaitani wa fannah, setelah Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan satu ibadah yang dimana ibadah tersebut mampu menghalau kita dari tipu daya syaitan, ya. Jadi di bab tersebut Imam Ghazali membuka di muqaddimahnya, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan satu syariat ibadah
yang ibadah tersebut adalah ibadah yang mampu memberikan perlawanan kepada godaan syaitan. Waradda amalahu wa khayyaba dhannahu, hingga membuat syaitan itu dia sulit untuk menggoda manusia, ya, dan berputus asa ketika menggoda orang-orang yang berpuasa. Idz ja'ala as-shauma hisnan li awliyaihi wa junnah. Ketika Allah mensyariatkan puasa sebagai perisai, hisnun. Hisnun itu adalah perisai. Wa junnah itu sama maknanya, perisai atau penghalang, ya, dari godaan syaitan. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang menjadi kekasih Allah ketika dia berpuasa. Jadi nggak semua orang bisa mendapatkan faidah puasa. Hanya aulia. Aulia adalah kekasih-kekasih Allah, yaitu orang yang beribadah dengan baik, orang yang beribadah dengan ikhlas, orang yang beribadah dengan penuh harap bahwasannya dia beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa fataha lahum bihi abwabal jannah. Yang dengan puasa juga Allah bukakan pintu-pintu surga. Wa 'arrafahum anna wasilatasy syaitan ila qulubihim asy-syahawat al-mustaqinnah. Dan Allah Subhanahu wa taala, ya, telah memberikan informasi kepada manusia bahwasannya jalan syaitan untuk bisa menggoda manusia ialah jalan syahwat, ya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan jalan bagi syaitan untuk bisa menggoda manusia ialah dengan jalan syahwat. Wa anna biqam'iha tusbihun nafsul mutmainnah. Akan tapi dengan puasa tersebut, jiwa yang penuh dengan syahwat ini mampu untuk diredam, mampu untuk ditahan sehingga menjadi tenang. Yang awalnya jiwa kita bergejolak, ya, selalu mendengarkan atau terdengar di bisikan kita, yaitu bisikan syaitan, akan tapi dengan puasa ini jiwa kita bisa menjadi jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tenang, ya, sehingga jiwa tersebut menjadi kuat dan mampu melawan setiap bisikan-bisikan syaitan tadi. Kemudian beliau mengatakan amma ba'du fa innas shauma, ya, amma ba'du, kemudian setelahnya fa innas shauma rub'ul iman. Ketahuilah wahai orang-orang yang beriman, kalau puasa itu seperempatnya iman. Puasa itu seperempatnya iman. Dari mana? Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika baginda bersabda, as-shaumu nisfus sabri. Puasa itu setengahnya kesabaran, ya. Jadi Nabi bersabda, puasa itu setengahnya kesabaran. Di sabda lain Nabi berkata, as-sabru nisful iman. Kesabaran itu setengahnya iman, ya. Lihat, Imam Ghazali mengajak kita untuk berpikir. Beliau mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, ketahuilah bahwasannya puasa itu seperempat iman. Dari mana Imam Ghazali mengambil kesimpulan bahwasannya puasa itu seperempat iman? Kalau kita ibaratkan puasa itu atau iman manusia itu kan 100% misalnya, maka kata Nabi SAW, puasa itu setengah kesabaran, dan kesabaran itu setengah iman. Artinya, ya, iman yang 100% setengahnya sabar. Setengah dari sabar ada puasa. Artinya apa? Seperempat dari keimanan itu adalah pada puasa. Subhanallah. Menempati tempat yang sangat besar pada keimanan seseorang, ya. Jadi Imam Ghazali rahimahullahu taala ketika beliau menyebutkan bahwasannya puasa itu seperempat keimanan,
beliau mengambil kesimpulan dari dua hadis Nabi. Hadis yang pertama, Nabi mengatakan puasa itu setengahnya kesabaran. Di hadis lain Nabi mengatakan kesabaran setengahnya iman. Kalau kita ibaratkan satu bundaran 100% itu iman, 50% itu sabar, setengahnya sabar itu puasa. Subhanallah. Kemudian ya, artinya apa? Dari sini kita bisa melihat bahwasannya betapa besar ya peran puasa dalam hidup kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa sebagai syariat, ya. Ini adalah latihan bagi manusia ya, untuk bisa menahan diri dari berbagai macam hal. Dan lihat ketika puasa Bapak Ibu sekalian, saat puasa kita tidak hanya disuruh oleh Allah untuk bertahan dan menahan diri dari hal yang haram saja. Bahkan dari hal-hal yang halal saja Allah larang. Makan halal, minum halal, hubungan suami istri halal. Namun seluruhnya yang Allah halalkan tersebut, kita diperintahkan untuk tidak boleh menyentuhnya. Dalam arti tidak boleh mengkonsumsinya atau melakukannya kurang lebih ya dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Mungkin 13 atau 14 jam tergantung dengan lokasi ya. Bayangkan, kalau bukan karena sabar, atas dasar apa lagi kita bertahan di atas itu semua. Subhanallah. Kemudian itu tadi, puasa yang pertama adalah 1/4 dari kesabaran ya, atau 1/4 dari keimanan, setengahnya sabar. Thumma huwa mutamayyizun bi khasiyatin nisbati ila Allah Ta'ala min baini sairil arkan. Yang kedua, puasa itu sangat istimewa. Saking istimewanya, puasa Allah Subhanahu wa taala khususkan dengan menyandarkan ibadah puasa ini kepada Zat-Nya yang Maha Agung, yang Maha Besar. Allah menyandarkan ibadah puasa di antara rukun-rukun Islam yang wajib. Hanya puasa saja yang Allah Subhanahu wa taala sandarkan kepada Zat-Nya. Idz qala Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala berkata, disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maksudnya hadis qudsi, kullu hasanatin bi asyri amthaliha, setiap kebaikan itu ya bernilai 10, ila sab'i mi'ati dhi'fin illa siyam, dikali lipat 10 sampai dengan 700 kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu kata Allah untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang langsung mengganjar pahalanya, yang aku langsung membalas pahalanya. Maka dari rukun-rukun Islam yang wajib-wajib ibadah kita, alhamdulillah, khair, Allah Subhanahu wa taala khususkan puasa ya, pahalanya, ganjarannya hanya kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala tidak membatasi pahala puasa tersebut. Dari mana? Ya, dari mana dalilnya? Ya. Dari mana dalilnya bahwasannya Allah Subhanahu wa taala ya, tidak membatasi pahala puasa? Allah menegaskan dalam Al-Qur'an ya, Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya ya, Allah Subhanahu wa taala akan membalas dan mengganjar pahala orang-orang yang sabar itu tanpa hisab. Ya, tidak ada batasannya. Dan kita tadi sudah bahas ya di perkataan sebelumnya ya, bahwasannya dalam puasa itu
dia setengah kesabaran. Ya. Jadi kan sudah kita katakan puasa itu seperempat iman. Ya, puasa seperempat iman dari mana? Karena sabar itu setengah iman, sedangkan puasa setengahnya kesabaran. Nah, karena puasa itu setengahnya kesabaran, dan kata Allah, pahala orang-orang yang sabar itu tanpa batas. Sehingga ya, orang-orang yang berpuasa, kata Allah Subhanahu wa taala, pahalanya tak terhingga. Ya. Wasaumu nisfus sabri, dan puasa itu setengah kesabaran. Faqad jawaza thawabuhu qanunat taqdiri wal hisab. Maka pahala sabar itu telah melampaui aturan, ya, telah melampaui aturan dari hisab itu sendiri. Ya, maka nggak ada yang tahu pahala sabar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di sini kita bisa lihat betapa ya, peran puasa dalam kehidupan seseorang, ya, selain memberikan kesabaran dalam hidup manusia, maka puasa juga memberikan pahala yang sangat besar. Kemudian beliau mengatakan wa nahika fi ma'rifati fadlihi qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian ketahuilah, ya, keutamaan-keutamaan dari puasa itu apa saja. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi," demi Allah, la khulufu famis shaimi atyabu 'indallahi min rihil miski. Bau mulut seorang yang sedang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah dari wanginya misik. Ya. Yaqulullahu azza wa jalla, Allah bersabda, ya, Allah berfirman melalui sabda Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam di hadis qudsi, innama yadharu syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Kenapa pahalanya itu sangat besar, ya, bahkan bau mulutnya lebih wangi daripada wangi misik? Karena orang tersebut meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makanan, meninggalkan minuman min ajli, untukku saja. Ya, karena nggak ada yang tahu pahala puasa itu, dan nggak ada yang tahu orang berpuasa itu kecuali hanya di dirinya saja. Siapa yang tahu kalau seorang sedang berpuasa kalau dia tidak berucap? Ya, nggak ada yang tahu. Dan di sini Nabi SAW mengatakan bau mulut seorang berpuasa itu lebih wangi dari minyak wangi misik. Ya, ada yang tahu di sini minyak wangi misik itu seperti apa? Ya. Minyak wangi misik itu minyak wangi yang sangat spesial, dan dia minyak wangi alami, Bapak Ibu sekalian. Jadi misik itu campuran minyak wangi yang berasal dari tubuh rusa yang copot. Ya, jadi rusa itu di bawah perutnya dia ada sebuah gumpalan yang berasal dari darah. Nanti ketika mengeras, maka rusa itu akan menggesek-gesek bagian perutnya itu ke pohon dan akan copot bagian dari misiknya itu. Nah, misik ini akan menjadi campuran minyak wangi. Itulah misik. Jadi misik itu bukan minyak wangi atau cairan, akan tapi dia campuran. Nah, misik ini bisa dicampur ke berbagai macam minyak wangi. Di antaranya yang terkenal adalah misik toharoh, ya, atau misik abyad, ya, ada misik toharoh, misik abyad dan lain-lain. Tapi tadi, ya, karena misik ini alami dan biasanya yang alami itu mahal, ya, maka untuk bisa mendapatkan misik yang alami itu harus jelas juga beli parfumnya di mana, ya, bukan kayak di condet gitu, ya, yang 10.000 itu bukan misik, ya. Karena nggak mungkin harga 10.000, sedangkan nyari misik aja udah susah gitu kan. Dan kata Nabi SAW, misik itu bagus, ya, untuk kulit, untuk tubuh, dan dianjurkan untuk digunakan oleh wanita ketika dia selesai dari haid. Ya, digunakan oleh wanita ketika seorang wanita selesai dari haid, ya, digunakan di bagian alat vitalnya seperti itu, ya. Itu manfaat dari misik kalau memang itu yang alaminya, ya. Kalau tidak alami jangan digunakan, nanti bahaya, ya.
Nah itu wangi misik tadi, ya, memang wanginya tidak terlalu menyengat, akan tapi menenangkan. Jadi parfum-parfum yang alami, parfum-parfum yang natural itu wanginya menenangkan dan bagus untuk kesehatan tubuh seperti itu. Ya. Itu kalau parfum yang alami. Dan Nabi SAW dahulu memakai minyak wangi yang alami, bukan bahan kimia. Ya. Ada misik, ada duhun. Ya. Bahkan Nabi SAW itu kalau menggunakan minyak wangi sampai mengkilap rambutnya. Ya. Sampai mengkilap rambutnya, artinya makanya banyak. Nah kalau misik yang asli itu di Madinah atau di Arab Saudi itu dijual per 3 milinya itu kurang lebih 200 real ya, per 3 mili itu 200 real. 3 mili segini ya. 200 real kali 4.000 aja sekarang. Nah, itulah harganya. Jadi Nabi SAW dulu makainya tuh banyak kalau pakai ya. Subhanallah. Baik, kita lanjutkan. Kata Nabi SAW ya, wangi mulut atau bau mulut seorang berpuasa itu seperti wanginya misik ya. La khulufu famis shaimi atyabu, bahkan lebih wangi di sisi Allah dari wanginya misik. Tapi tadi lebih wangi di sisi Allah. Kalau di sisi manusia ya sama aja ya. Namanya juga orang nggak makan pasti bau mulutnya ya. Jadi jangan heran kalau ketika sedang bulan Ramadan kemudian ya ketika berbicara dengan kawan atau apa yang aromanya tidak enak, ya normal, manusiawi ya. Tapi di sisi Allah itu lebih wangi ya. Jadi bukan maksudnya ketika orang berpuasa tiba-tiba mulutnya itu jadi wangi, enggak ya, tetap manusia, bau ya bau gitu kan. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih wangi dari aroma misik seperti itu. Artinya apa? Nggak usah khawatir bau mulut yang kalian keluarkan dari mulut kalian, wahai manusia. Ya, bau mulut tersebut di sisi Allah itu mulia. Ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala itu mulia. Kenapa Allah Subhanahu wa taala berikan pahala yang sangat besar bagi orang yang berpuasa, bahkan sampai bau mulutnya saja Allah berikan permisalan yang sangat indah gitu ya. Di sini Nabi SAW mengatakan karena orang yang berpuasa itu dia tinggalkan syahwatnya, dia tinggalkan makan dan minum hanya untukku, kata Allah ya. Bukan untuk siapapun. Dan sekali lagi ibadah puasa ya, ibadah puasa di antara rukun puasa ya adalah orang itu sendiri. Jadi rukun puasa di antaranya adalah orang itu sendiri. Kenapa orangnya itu menjadi rukun? Karena tanpa orang yang berpuasa ibadah tersebut tidak akan ada ya, tidak akan ada ya. Tanpa orang yang berpuasa ibadah puasa tidak akan ada. Karena ibadah puasa itu sendiri adalah ibadah yang batin, yang tidak terlihat oleh siapapun. Dan disinilah ujian dan hikmah besar kenapa Allah Subhanahu wa taala berikan pahala yang sangat istimewa kepada yang berpuasa. Karena ketika seorang berpuasa urusannya hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti sholat, tidak seperti baca Quran. Ketika orang sholat maka manusia tahu dia sedang sholat. Ketika orang baca Quran manusia tahu dia sedang baca Quran. Ketika manusia bersujud orang tahu dia sedang bersujud. Namun ketika berpuasa ya, maka tidak akan ada yang tahu siapapun. Bahkan ketika dia memulai puasa saja ya, setelah terbit fajar tidak ada orang yang tahu ya. Ketika dia memulai di malam harinya dia berniat untuk puasa ya, kemudian di pagi hari masuk waktu subuh, di waktu yang sebenarnya itu boleh untuk makan, minum dan lain sebagainya, maka dia tahu waktu tersebut dimulailah larangan-larangan orang yang berpuasa. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian bagi mereka yang tanpa manusia pun tahu, tanpa makhluk lain pun tahu, dia memulai ibadahnya
dengan ikhlas lillahi ta'ala. Maka disitulah Allah subhanahu wa ta'ala melihat ya betapa istimewanya orang yang menjalankan ibadah puasa. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, ya, lil jannati babun, surga itu ada pintunya. Di antara pintu-pintu surga ada yang disebut dengan pintu Rayyan. La yadkhuluhu illa shaimun. Enggak akan memasuki pintu Rayyan itu, atau tidak akan seseorang masuki surga melalui pintu Rayyan kecuali mereka yang berpuasa. Mereka yang rajin berpuasa. Tidak hanya puasa Ramadan, akan tapi diiringi juga dengan puasa-puasa yang sunnah, dengan puasa-puasa yang tidak wajib. Maka orang tersebut yang mengkhususkan ibadah puasa sebagai ibadah favoritnya, Allah subhanahu wa ta'ala akan siapkan surga melalui pintu khusus yang bernama pintu Rayyan. Subhanallah, ya. Dan ibadah-ibadah lain, ya, sangat jarang Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kekhususan pintu tersebut, bahkan menyebutkan nama dari pintunya, ya, kecuali ibadah puasa, ya. Karena tadi betapa besar pahala yang didapat oleh orang-orang yang berpuasa tersebut. Kemudian apalagi motivasi yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan bagi mereka yang berpuasa? Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan nabinya, ya, memberikan kabar gembira bahwasannya seorang yang berpuasa Allah subhanahu wa ta'ala janjikan bertemu dengan Allah, bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW bersabda, lis-shaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa dia punya dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi, kebahagiaan ketika dia berbuka. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan ketika dia bertemu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, betapa besarnya pahala orang yang berpuasa, ya, dan kebahagiaan yang Allah janjikan. Pertama ketika berbuka, maka momen berbuka, momen iftar, ya, itu dijadikan sebagai momen yang berkumpulnya manusia di sana. Bahkan ketika momen berbuka ini, setiap dari insan, ya, mereka sangat berbahagia menyambutnya. Bahkan diadakanlah buka bersama dengan keluarga, dengan kawan, ya, dengan teman-teman dan lain sebagainya. Bahkan ajang buka bersama ini tidak hanya dinikmati oleh orang-orang yang beragama Islam, melainkan orang-orang yang non-muslim pun, ya, mereka ikut turut serta dalam sukacita ketika ajang momen atau buka bersama ini. Maka kita bisa lihat betapa bahagianya manusia saat azan maghrib berkumandang, saat beduk maghrib berkumandang. Bahkan semua hidangan telah siap di hadapan kita, ya, ketika waktu berbuka tersebut, ya, saking apa? Terbawa kepada kebahagiaan, di mana kebahagiaan tersebut sudah Allah subhanahu wa ta'ala kabarkan melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kalau berbuka puasa saja manusia itu sangat bahagia, bagaimana ketika manusia nanti dijanjikan oleh Allah bertemu dengan penciptanya? Bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala itu kebahagiaan yang sangat istimewa, Bapak Ibu sekalian. Kebahagiaan yang diharapkan oleh orang-orang yang beriman. Kalau kita saja, ya, rindu kepada manusia yang memiliki jasa, atau kita memiliki hubungan darah misalnya, atau dia berjasa dengan hidup kita, dia pernah
memberikan kita harta, Dia pernah mengajarkan kita ilmu. Maka ketika kita bertemu ya dengan makhluk yang kita sudah lama tidak bertemu, kita sangat bahagia. Maka bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala janjikan ya bagi mereka yang berpuasa dengan baik, berpuasa ikhlas, Allah akan masukkan dia ke surga. Dan tidak hanya itu, Allah berikan tambahan pahala yang besar, yaitu bertemu dengan penciptanya, pencipta kita yang memberikan kita rizki, yang memberikan kita anak, yang memberikan kita kebahagiaan, yang memberikan kita pakaian, memberikan kita makan, memberikan kita minum. Seluruh kehidupan kita dari mulai kita lahir ya, keluar dari rahim ibunda kita sampai dengan wafat ya, semua nikmat tersebut yang kita rasakan bersumber dari zat yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah janjikan, wahai orang-orang yang berpuasa ya, ibadahlah kalian, berpuasalah kalian. Suatu hari nanti di akhirat kelak kalian akan bertemu denganku. Maka pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala adalah pertemuan yang didamba-dambakan oleh setiap manusia yang beriman. Kemudian di hadis lain, motivasi agar kita menyambut Ramadan ini dengan kebahagiaan, menyambut Ramadan ini dengan penuh iman dan takwa, dan agar kita bisa bersiap sejak hari ini untuk memasuki bulan tersebut. Nabi SAW bersabda, likulli syai'in babun, di setiap hal itu ada pintu masuknya. Wa babul ibadati as-shaum, dan pintu masuknya ibadah adalah puasa ya. Setiap sesuatu itu ada pintu awalnya. Nah, cara kita agar ibadah yang kita lakukan ini baik, maka awalilah dengan puasa kita yang baik. Tapi rahmati Allah Subhanahu wa taala ya, puasa kurang lebih 20 atau 20 harian lagi ya. Maka masih ada waktu bagi kita untuk mempersiapkan diri sejak hari ini, sejak malam ini. Karena yang namanya tanggal 1 Ramadan itu bukan tanggal mempersiapkan diri, tapi tanggal start lomba, memulai ibadah. Jadi jangan dibalik. Kita pemanasannya 1 Ramadan, mending kalau panas. Kalau nggak panas-panas sampai 30 Ramadan, naudzubillah ya. Maka pemanasannya sejak sekarang, latihannya sejak hari ini, mulai lombanya tanggal 1 Ramadan. Kalau yang belum terbiasa untuk membaca Al-Quran dengan jumlah yang banyak, maka dari sekarang latihannya. Kalau masuk 1 Ramadan kita baru latihan baca Quran, latihan untuk memanaskan diri, berharap nanti tanggal 10, tanggal 20 Ramadan itu panas, itu telat ya. Walaupun sebenarnya nggak ada yang telat, akan tapi sayang sekali 1 Ramadan itu start lombanya sampai dengan 30 Ramadan. Adapun persiapan sejak hari ini, maka minimal masuk 1 Ramadan kita udah siap untuk bisa membaca Quran sehari sejuz. Kenapa sehari sejuz? Ya kalau mau hatam 1 bulan 1 kali hatam. Karena 1 bulan 30 hari atau 29. Minimal sehari 1 juz kita baca Al-Quran, kita tilawah. Kalau belum kuat sehari sejuz, dilatih dari sekarang. Mumpung masih ada 20 hari lagi ya, kita latih dari hari ini. Malam ini kita baca 2 lembar, besok kita baca 4 lembar, besok kita baca 6 lembar, sampai 10 lembar, agar kita biasa membaca 10 lembar atau 20 halaman dalam satu hari.
Itulah mengapa banyak dari kita yang sudah mengalami Ramadan dalam hidupnya puluhan kali, namun ada saja atau bahkan sering di setiap Ramadan itu kita nggak bisa hatam Quran. Kenapa? Karena pemanasannya satu Ramadan telat. Kalau pemanasannya sebulan sebelum Ramadan, masuk satu Ramadan, kita siap untuk start lomba, kita siap lari, kita siap untuk melakukan apapun ibadah tersebut untuk menghidupkan hari-hari Ramadan, terkhusus di malamnya. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan atau dikisahkan beliau itu di hari-hari biasa menghatamkan Al-Quran dalam 3 hari biasanya. Hatam ya, hatam. Saya nggak bilang 30, tapi 30 juz ya. Tapi di bulan Ramadan Imam Syafi'i bilang, di bulan Ramadan aku bisa menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali ya. 60 kali hatam ya. Artinya sehari 2 kali hatam. Kok bisa, Ustaz? Ya bisa lah. Latihannya aja setiap hari di hari-hari biasa 3 hari hatam. Masuk bulan Ramadan lebih semangat. Kok bisa, Ustaz? Saya aja baca sejuz itu 1 jam. Nggak cukup ya. Sejam, 1 hari 24 jam. Gimana caranya? 1 jam 1 juz, sehari 1 Quran. Nah itu jangan disamain kita sama Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i baca Al-Baqarah kayak kita baca Al-Fatihah ya. Coba bayangkan kalau semua surat dalam Al-Quran itu kayak kita baca Al-Fatihah, cepat nggak bacanya? Cepat ya. Kita baca Al-Fatihah paling berapa detik. Kenapa bisa cepat? Lah orang 50 tahun baca diulang-ulang sehari 5 kali ya. Harusnya begitu juga di ayat-ayat yang lain ya. Kalau kita sudah membiasakan, maka nggak ada yang sulit ya. Maka dilatih dari sekarang sehingga minimal masuk satu Ramadan 1 hari baca 1 juz, dan itu insya Allah sangat mudah. Dan ini nasihat juga untuk saya pribadi ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan saya dan jamaah sekalian untuk bisa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan nanti. Amin ya Allah rabbal alamin. Ya. Dan itu nggak aneh Bapak Ibu sekalian. Orang-orang dulu, para ulama dulu, mereka itu menghatamkan Quran sehari itu bisa 3 kali, 4 kali, 5 kali ya. Hatam ya. Bahkan ada seorang ulama, Imam Nawawi menyebutkan dalam kitabnya At-Tibyan, Imam Nawawi mengatakan yang paling banyak yang sampai kepadaku, kata Imam Nawawi, ada seorang ulama yang menghatamkan Quran sehari 8 kali. Hatam sehari 8 kali. Hatam ya, sehari 8 kali ya. Di kitab At-Tibyan ya. Kita jangan mikir itu gimana caranya, jangan dipikir. Yang kita pikirin adalah gimana cara melatihnya gitu ya. Dan yang perlu kita cari adalah keberkahannya. Bapak Ibu sekalian ya, kalau kita bandingkan hidup kita dengan orang-orang dahulu, itu jauh sekali standarnya ya. Kenapa? Karena hidup mereka itu berkah. Hidup mereka berkah. Waktunya sama, makannya juga sama ya. Kemudian apalagi semuanya sama, manusia ya. Akan tapi yang beda apa? Keberkahan yang Allah berikan. Allah kalau udah ngasih berkah sama hidup seseorang, itu bakal berbeda jauh dari orang yang gak Allah kasih keberkahan dalam. Makanya kalau kita lihat ulama-ulama dahulu, hidup mereka itu seakan-akan gak kita terpikirkan dalam otak kita, karena tadi hidup kita berkahnya itu sedikit. Hidup kita berkahnya sedikit. Sehingga ya 24 jam dalam satu hari itu sangat
kurang buat kita. Ya. Para ulama dahulu 24 jam satu hari, mereka sangat produktif, sangat mampu menggunakan setiap detiknya itu untuk kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika mereka tidak membiarkan waktunya itu untuk ibadah, Allah Subhanahu wa taala yang turunkan keberkahan dalam waktunya sehingga terasa 24 jam itu ya sangat istimewa. Ya, sangat istimewa. Ya, kalau kita bandingkan dengan hari ini, ya, subhanallah, waktu yang Allah berikan itu banyak sekali terbuang, ya, banyak sekali terbuang, banyak sekali tidak berguna, ya. Yang kalau sebenarnya kita gunakan dengan baik, di situ Allah Subhanahu wa taala akan datangkan keberkahan. Pernah ada seorang, ya, dia berkata, ya Ustadz, saya ingin mencoba untuk membaca Al-Quran tiap pagi, ya. Maka dia coba untuk membaca Al-Quran di pagi hari 1 halaman dulu awalnya, ya. Dia kerja jam 8, bangun subuh biasa gitu ya, berangkat harus jam 7. Maka dia coba memulai setiap habis subuh 1 halaman dulu. Berlatih beberapa hari, dia tambah 2 halaman, tambah 3 halaman, tambah 4 halaman. Lama-lama setengah juz dia baca, bisa. Nggak telat tuh. Kemudian lama-kelamaan akhirnya dia bisa baca setiap habis subuh 1 juz. Ya. Awalnya apa? Awalnya dia bilang, mana mungkin ada waktu. Ya. Nggak mungkin ada waktu 1 hari 1 juz. Tapi ternyata setelah dilatih, sehari selembar, sehari selembar, sehari selembar, lama-lama nambah. Lama-lama ketagihan dan akhirnya menjadi kebiasaan, ya, yang dia awalnya nggak nyangka bisa baca tiap pagi 1 juz, ternyata itu akhirnya dia bisa lakukan tanpa apa? Tanpa mengganggu pekerjaannya, tanpa mengganggu aktivitasnya. Dia pun tidak telat, dia pun bisa bekerja lebih maksimal, lebih optimal. Dia mulai hari dengan kebaikan, dia bekerja dengan semangat sebab Allah Subhanahu wa taala telah datangkan keberkahan dalam hidupnya. Nah, tapi tadi kalau kita mendengar, ya, orang baca sehari 3 juz, 4 juz, jangan dipikirkan dulu banyaknya dia, tapi kita bagaimana cara memulainya untuk melatih hari demi hari agar bisa membaca setiap hari lebih banyak. Dilatih sehari 1/2 halaman, dilatih sehari 1 halaman, terus sampai akhirnya kita terbiasa dan akhirnya kita butuh, ya. Kalau sudah butuh, apapun pasti kita korbankan. Kenapa ada jam makan siang? Karena manusia butuh makan siang. Kenapa nggak ada jam baca Quran begitu? Apakah kita tidak butuh tilawah? Padahal tilawah itu adalah gizinya hati kita, gizinya iman kita. Di antaranya para ulama, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau itu, ya, kalau setelah subuh beliau akan duduk sampai waktu duha. Beliau ditanya, engkau nggak sarapan, nggak makan sampai agak siang? Justru sarapanku itu adalah zikir-zikir ini. Kalau nggak zikir, beliau itu apa? Nggak puas hatinya, nggak kenyang hatinya. Maka kalau kita sudah sampai derajat tadi, derajat merasa butuh Al-Quran lebih dari makan dan minum, maka kita akan terbayang bagaimana ulama dahulu mereka bisa membaca Quran sehari khatam. Karena apa? Mereka ngerasa butuh. Kebutuhan mereka lebih dari makan dan minum, ya. Dan pada hari ini, di zaman ini, ya, kita saksikan ada manusia yang bisa khatam sehari 1 Quran tuh ada. Sehari 1 Quran khatam 30 juz ada hari ini. Bahkan ada perlombaan di Makkah itu, perlombaan baca Quran dengan menghafal 30 juz 1 hari, ya, dari habis subuh sampai maghrib, ya, rata-rata kurang lebih sekitar, ya, 13 jam dia baca, ya, dengan hafalan. Kalau dengan membaca, saya pernah dapat kisah dari guru saya,
ya di daerah Suriah ya ada semacam perlombaan ya yang bisa baca Quran paling banyak dalam satu hari berapa kali hatam dia akan mendapatkan hadiah. Maka ada seorang syekh yang mampu membaca dalam satu hari itu 3,5 kali hatam ya 3,5 kali hatam ya. Dia bilang dari awal subuh itu dia tidak pergi dari ruangan kecuali untuk makan sedikit sama sholat saja, habis itu balik lagi ke ruangan baca 3,5 kali hatam. Tapi tadi orang tersebut apa? Sudah hafal Quran. Sudah hafal Quran. Jadi baca Al-Baqarah itu kayak baca Al-Fatihah. Jadi kalau seorang sudah expert gitu ya, satu juz itu mungkin bisa 10 menit atau 15 menit atau bahkan 5 menit satu juz. Ya. Itu hitungan kasar kita. Tapi tidak dengan hitungan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Ya, fadhal. Silakan. Baik. Alhamdulillah, kita lanjut kembali. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis ya. Di sini dikatakan juga oleh Imam Ghazali dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin, naumus shaimi ibadatun. Tidurnya seorang yang berpuasa itu ibadah. Namun ini adalah sebagai penguat saja ya betapa agungnya pahala puasa tersebut. Walaupun ada yang mengatakan hadis ini tidak kuat, akan tapi Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala memasukkan hadis ini di pembahasan tersebut ingin menjelaskan kepada kita bahwasannya puasa ini adalah ibadah yang sangat agung. Bahkan ketika seorang tertidur saja, tentu ketika dia tertidur untuk niat beristirahat misalnya, atau agar dia lebih kuat di malam harinya ketika menghidupkan malam ya, maka tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Kemudian di hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala syahru Ramadhan," kalau masuk bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, maka dibukalah pintu-pintu surga. Wa ghulliqat abwabun nar, dan ditutuplah rapat-rapat pintu neraka. Wa suffidatis syayatin, dan setan-setan itu dibelenggu. Wa nada munadin, maka akan ada seruan yang memanggil, ya baghiyal khair, wahai manusia yang menginginkan kebaikan, halumma, ayo lakukanlah kebaikan, mari. Ya, di hadis lain, ya baghiyal khairi aqbil, wahai orang yang menginginkan kebaikan, ayo berbuatlah kebaikan, perbanyaklah, datanglah kepadaku. Wa ya baghiyasy syarri aqsir, dan orang yang menginginkan keburukan, stoplah, berhentilah, kurangilah keburukan-keburukan tersebut. Ya. Di sini Nabi SAW bersabda bahwasannya masuk bulan Ramadan dibuka pintu-pintu surga. Di antara para ulama menafsirkan bahwasannya dibuka berbagai macam pintu kebaikan. Ketika masuk bulan Ramadan, kita lihat betapa kebaikan itu terlihat jelas di hadapan mata kita. Manusia berlomba-lomba untuk sholat malam. Manusia berlomba-lomba untuk membaca Al-Quran. Manusia berlomba-lomba untuk bersedekah. Manusia berlomba-lomba untuk memberikan hartanya agar dibelikan makanan atau minuman untuk berbuka puasa. Di jalan-jalan manusia saling berbagi. Ketika sedang marah, maka saling mengingatkan kita sedang di bulan Ramadan. Artinya bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala bukakan berbagai macam pintu kebaikan. Maka tidak heran Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk bulan Ramadan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi pribadi yang lebih dermawan dari sebelumnya. Ya, bahkan kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam
digambarkan lebih cepat daripada angin yang berhembus. Artinya apa? Beliau sangat ingin berbuat kebaikan di bulan tersebut. Apapun kesempatan yang bisa dijadikan ajang kebaikan, maka dilakukan di bulan tersebut. Dan ini adalah di antara cara kita untuk berbuat baik di tempat atau di waktu yang terbaik. Agar kebaikan itu apa? Berlipat ganda. Agar kebaikan itu lebih besar pahalanya. Dan agar kebaikan itu kita harapkan lebih bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala ya, sebagai amal jariah kita. Kemudian dibelenggunya syaitan, ditutupnya pintu neraka. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala ya, ada yang mengatakan memang maknanya syaitan itu dilemahkan. Ya. Dilemahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang mengatakan juga maknanya adalah manusia itu tidak cenderung kepada keburukan. Namun bukan berarti tidak ada kemaksiatan pada bulan Ramadan. Bukan berarti pada bulan Ramadan tiba-tiba manusia itu menjadi suci 100%, enggak juga. Buktinya ketika masuk bulan Ramadan ada saja ya, kita lihat kaki-kaki yang bergelantungan di warung-warung di siang hari misalnya. Ya. Ketika warung itu yang awalnya ya dia buka, kemudian di bulan Ramadan dikasih tirai, namun terlihat kaki-kaki manusia sedang makan dan minum padahal dia seorang muslim ya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah kunci para syaitan itu agar tidak menggoda? Maka di antara ya maknanya, kalau misalnya seseorang ketika di bulan sebelum masuki bulan Ramadan atau di hari-hari sebelum masuk bulan Ramadan, manusia itu tidak bertaubat kepada Allah, tidak ada niat untuk merubah dirinya, tidak ada niat untuk berperilaku positif, meninggalkan hal-hal yang buruk dan hal-hal yang negatif yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhoi, maka masuk bulan Ramadan kebiasaan itu tidak akan Allah hilangkan. Allah biarkan dia tersesat. Allah biarkan dia jauh dari hidayah. Sebab apa? Sebelum Ramadan dia tidak berusaha bertaubat. Sebelum Ramadan dia tidak berusaha mensucikan diri. Sebelum Ramadan dia tidak berusaha merubah dirinya. Seandainya manusia sebelum Ramadan dia berusaha merubah keburukan-keburukannya, walaupun memang berat, dia rubah kebiasaan-kebiasaan buruknya, maka Allah akan bantu. Ketika masuk bulan Ramadan, Allah akan bantu. Allah akan lebih berikan dia semangat. Allah akan lebih berikan dia hidayah, berikan dia petunjuk. Sebab ada keinginan dalam dirinya untuk menjadi pribadi yang lebih baik di dalam bulan Ramadan. Sebab betul hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Namun hidayah tidak akan bisa kita gapai, tidak akan bisa kita raih kalau kita tidak berusaha meraihnya. Kalau kita tidak berusaha untuk mengambilnya, maka berusahalah mumpung masih ada 20 harian kurang lebih sampai bulan Ramadan, kita perbaiki diri kita. Kita berusaha melakukan hal-hal yang akan bermanfaat di bulan Ramadan nanti, sehingga ketika masuk bulan Ramadan kita sudah menjadi pribadi yang siap untuk berada di bulan yang penuh dengan keberkahan, sehingga pada bulan tersebut kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kemudian di sini Nabi mengatakan, wahai orang yang menginginkan kebaikan, ayo datang kemari. Dan orang yang menginginkan keburukan, tahan dulu. Berhenti dulu, stop dulu. Ya, subhanallah. Allah memanggil, ya baghiyal khair. Wahai orang yang menginginkan kebaikan, ayo datang. Allah memberikan motivasi. Allah mengajak setiap manusia yang memang dia condong kepada kebaikan, ayo bersemangatlah di bulan ini. Bersemangatlah, teruslah berlomba sampai bulan Ramadan itu berakhir.
Berarti Allah Subhanahu wa taala, ya. Memang manusia itu Allah Subhanahu wa taala berikan dalam jiwanya sisi positif dan sisi negatif. Itu udah sunnatullah. Sudah dari sananya. Udah setelannya begitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawwaha." Dan demi jiwa manusia dengan penciptaannya, wa nafsin wama sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi ketika Allah menciptakan manusia, Allah ilhamkan kepada jiwa manusia tersebut fujur, hal yang negatif, wa taqwaha, dan juga ketakwaannya atau hal yang positif. Ya. Emang itu sudah menjadi garis takdir yang Allah tentukan dalam sanubari kita, dalam jiwa kita. Kita ini di antara dua jalan. Di mana kita memilih, disitulah terlihat kecondongan kita. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kemudian kata Allah, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba, dan sungguh telah merugi orang yang mengotori jiwanya. Qad aflaha, beruntung siapa mensucikan jiwanya. Wa qad khaba, dan sungguh merugi orang yang dassaha, yaitu mengotori jiwanya. Maka kita di antara dua jalan tersebut, apakah kita akan condong kepada kebaikan ataukah keburukan, itu tergantung kepada kita. Sebab ketika kita berbuat, maka pilihan itu ada di tangan kita. Naam, iya, Allah tahu apa yang akan kita pilih. Namun Allah tidak memaksa kita untuk memilih hal tersebut. Ya. Sehingga ketika kita memilih kebaikan, alhamdulillah. Namun ketika kita memilih keburukan, kita tidak bisa menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab jalan tersebut adalah murni pilihan kita, ya. Allah tahu apa yang akan kita pilih, namun Allah tidak memaksa kita untuk berbuat ini atau berbuat itu. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Ya, kita tuh punya masyiah, kita punya keinginan, kita punya pilihan, dan yang memilih jalan itu adalah kita. Maka pilihan apakah kita ingin maksimal di Ramadan ini atau tidak, itu ada pada tangan kita. Kalau kita ingin maksimal di Ramadan ini, maka mulai malam ini, mulai esok hari, persiapkan diri kita untuk berlatih sebelum lomba itu dimulai. Namun kalau kita ingin Ramadan itu biasa-biasa aja, atau ya sudahlah, yang penting jalani kewajiban saja, ya itu yang akan kita dapat. Namun sungguh merugi orang yang tidak berusaha menyucikan jiwanya. Sebab kita di sini sangat yakin tidak ada jiwa yang suci 100% kecuali adalah jiwa baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita sadar jiwa kita itu kotor, penuh dengan kotoran, ya, maka berusahalah untuk menyucikannya, untuk membersihkannya sebisa dan semampu yang kita miliki. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah ayat, Allah mengatakan, "Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah." Di antara pahala orang yang berpuasa, ya, itu adalah masuk surga, jelas tadi ya, pintunya Rayyan. Bahkan sudah masuk surga, Allah berikan tambahan pahala, yaitu bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak itu saja, Allah berikan dia makanan dan minuman yang nikmat. Dalam sebuah ayat Allah mengatakan, "Kulu washrabu," wahai orang-orang yang berpuasa, makanlah dan minumlah hani'an, dengan nikmat, dengan tentram, dengan bahagia di surga.
bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Apa yang kalian dapat dari hidangan yang nikmat ini di surga, ini adalah sebab dari apa yang telah kalian lakukan di dunia ketika hari-hari kalian sedang berpuasa. Subhanallah. Ya. Ketika kita sedang menjalani puasa, kita menahan lapar, haus, kita menahan letih, kita menahan perut, ya, yang mungkin di antara kita tidak biasa menahan lapar, tapi kita harus menahannya. Yang mungkin di antara kita, ya, tidak biasa menahan syahwatnya kepada istrinya di siang hari, namun harus menahannya. Dari itu semua Allah Subhanahu wa taala akan ganti dan akan berikan pahala yang besar di surganya nanti, ya. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kemudian hadis terakhir, ya, di malam hari ini, ya, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, menyampaikan hadis yang semoga ini bisa memotivasi kita. Dan hadis ini menunjukkan betapa puasa itu derajatnya sangat tinggi, ya. Derajatnya sangat tinggi bagi orang-orang yang menjalankannya di dunia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, Inna Allah Ta'ala yubahi malaikatahu bisyabil abid. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membanggakan kepada para malaikatnya dengan seorang pemuda yang dia itu beribadah. Fayaqul ayyuhas syabut tariku syahwatahu li ajli al-mubadzilu syababahu li anta indi ka ba'dhi malaikati. Maka Allah berfirman dalam hadis tersebut, ayyuhas syab, wahai seorang pemuda yang engkau atau dirimu telah meninggalkan syahwat untukku, kata Allah. Al-mubadzilu syababahu li, yang dia telah menghabiskan masa mudanya untuk beribadah kepadaku. Anta indi ka ba'dhi malaikati. Wahai pemuda, engkau di sisiku seperti sebagian malaikat-malaikatku. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di antara pahala seorang yang masih muda, ya, ketika dia berpuasa, maka di sisi Allah ialah seperti malaikat-malaikatnya. Subhanallah. Kenapa? Karena para pemuda atau pemudi, ketika mereka berpuasa, mereka lebih menahan sesuatu yang bergejolak itu lebih besar. Sehingga ketika mereka menahan sesuatu yang lebih besar, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala pun lebih besar. Dan ini memang sudah menjadi kaidah. Kalau seorang itu beribadah, ya, di tengah-tengah manusia yang lainnya lalai, maka pahalanya itu jauh lebih besar. Contoh, kenapa sholat tahajud di malam hari itu pahalanya sangat besar? Karena manusia-manusia lain sedang lalai, manusia-manusia lain sedang tidur, ada segelintir orang yang terbangun. Di tengah manusia-manusia lain itu tidak beribadah, maka pahalanya Allah berikan yang besar. Begitupun, ya, di hadis lain Nabi SAW bersabda, ada 7 golongan yang akan Allah berikan naungan hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa di antaranya? Para pemuda yang mencintai masjid. Kenapa para pemuda? Karena di tengah muda-mudi, terlebih hari ini yang banyak sekali godaan dan mereka masih memiliki kekuatan dan kemampuan untuk melakukan keburukan atau kemaksiatan, mereka menahan dirinya untuk tidak merasakan kenikmatan yang semu tersebut. Dia tahan syahwat tersebut sehingga dia bisa berada dalam masjid. Maka pahala yang dia gapai itu justru lebih besar. Sebaliknya, ya, seorang yang sudah tua renta, seorang yang sudah lemah fisiknya,
di hari senjanya dengan kelemahan fisiknya dia berusaha untuk berbuat maksiat, maka pahala kemaksiatan orang yang sudah lemah, orang yang sudah tua itu lebih besar daripada dosa orang yang maksiat ketika sudah tua itu lebih besar daripada dosa seorang anak muda yang dengan kekuatannya dia bermaksiat. Ya. Kenapa? Karena dia sudah lemah, tapi dengan kelemahannya dia berusaha untuk melakukan kemaksiatan, maka dosa yang diraih itu lebih besar. Ya. Itu sudah kaidah yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan. Namun ini bukan berarti ya memberikan menurunkan semangat kita yang atau diantara kita mungkin ada yang sudah lemah atau sudah tua ya akhirnya tidak lagi bersemangat sebab pahalanya bukan seperti itu. Ini hanya perbandingan saja. Namun tetap pahala puasa bagi seluruh manusia yang menjalankannya, yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala sangatlah besar dan Allah lah yang langsung membalasnya tanpa batasan, tanpa perhitungan, dan hanya Allah yang tahu pahala orang yang berpuasa. Kiranya itu bisa sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini. Ya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan, maka kesalahan itu datang dari saya pribadi, dari syaitan, dan yang benar hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ada yang salah silahkan dikoreksi, yang jelas silahkan ditanyakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni apa yang saya lakukan dari kesalahan tersebut. Wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Untuk tilawah tadi kan ulama ada yang sampai 2 kali, 30, 60 kali kan. Bagaimana orang-orang yang seperti kami yang bacaannya masih berdarah ini mengejar kuantitas banyaknya ataukah kualitas bacaannya? Kualitas itu apa? Kuantitas itu banyaknya. Kualitas itu dulu masih belajar yang mengamalkan tajwidnya, mengamalkan itu. Yang pertama. Dan yang kedua untuk puasa itu kan biasanya kalau misalkan kita kecapean terus tidur, habis tidur bangun sudah ada belum sahur. Itu bagaimana? Apakah masih kita boleh sahur ataukah hanya sekedar minum atau memang kita sudah tertahan? Ya mungkin itu aja. Iya, bangunnya setelah subuh berarti ya? Atau ketika subuh? Bangun udah azan. Iya, siap. Terima kasih, Masya Allah. Yang pertama terkait dengan tilawah. Ya. Tilawah apakah mengejar kualitas atau kuantitas? Yang pertama dua-duanya dikejar. Bacaan yang berkualitas banyak gitu ya. Itu yang pertama ya, jadi sudah berkualitas plus banyak, karena bacaan itu kan terbagi 3 ya. Ada bacaan tahqiq, itu pelan, tartil gitu ya, ya pelan dengan tajwid. Ada bacaan tartil ya, sedang gitu ya. Ada bacaan tadwir itu kencang tapi tetap memperhatikan kaidah tapi cepat ya. Contoh misalnya kalau tahqiq, alhamdulillahi rabbil alamin, tahqiq. Tartil, alhamdulillahi rabbil alamin. Tadwir, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Itu tadwir tuh cepat tapi tetap ya menggunakan kaidah-kaidah yang kita mampu. Nah, bagaimana masih yang terbata-bata? Kalau memang terbata-batanya itu dalam arti masih sangat parah lah begitu ya, ya tentu diperbaiki bacaannya dulu. Jadi masuk Ramadan ya, dia tetap sambil belajar Al-Quran ya. Tapi kalau terbata-batanya misalnya tidak terlalu parah, maka silahkan perbanyak baca, karena dengan memperbanyak baca itu melancarkan. Sekarang pertanyaannya, apa yang menyebabkan kita terbata-bata? Karena jarang baca gitu kan. Yakin
Kalau seorang rajin baca, pasti Allah mudahkan. Yakin. Kalau seorang rajin baca, sering, pasti Allah cepatkan untuk belajar. Pasti Allah cepatkan untuk bisa. Allah sudah berfirman, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh kami telah memudahkan Al-Qur'an. Bukan cuma untuk dibaca, diingat. Diingat kan levelnya lebih dari baca. Kata Allah, kami sudah mudahkan bagi manusia itu Al-Qur'an untuk diingat. Fahal min muddakir, ada enggak yang mau mencobanya? Ada enggak yang mau memikirkannya? Begitu loh. Jadi kalau diingat saja sudah Allah mudahkan, apalagi urusan baca. Ya. Urusan baca itu insya Allah lebih mudah daripada menghafal. Ya. Kita sering mendengar, kita sering membaca, itulah yang akan mudahkan kita untuk melancarkan setiap pelafalan kita. Justru yang membuat kita itu lama belajar karena kurangnya kita mengulang, kurangnya membaca, kurangnya kita juga mendengar. Kalau kita sudah berikan apa yang maksimal dari diri kita, ya, kita korbankan waktu, korbankan tenaga, korbankan harta misalnya untuk bayar guru misalnya, terus maksimal, insya Allah yakin cepat kita akan bisa. Namun kalau belajarnya seminggu sekali, itu pun bacanya pas sama guru cuma sejam, ya sudah, ya itu bakal lama. Ya. Justru semakin banyak diulang, semakin cepat bisa. Nah, ketika momen Ramadan itu momen terbaik untuk kita semakin melancarkan bacaan kita. Ya, insya Allah semua akan bisa membaca Al-Quran dengan kualitas dan dengan kuantitas yang banyak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya. Jadi yang dikejar itu. Nah, terkait dengan pertanyaan ini, ada lagi yang bertanya biasanya gini, Ustadz, yang dikejar itu baca Quran sambil tadabbur atau yang afdol mana? Baca Quran sambil tadabbur atau baca Quran nggak terlalu tadabbur tapi cepat? Mana yang afdol di Ramadan? Memperbanyak. Ya. Kenapa? Tadabbur itu waktunya banyak, 11 bulan. Ya. Biasanya orang yang tanya atau yang bilang enggak, lebih afdol tadabbur ya dengan bacaan yang tidak terlalu banyak ketika Ramadan. Kenapa? Ya karena bacaannya sedikit gitu ya. Jadi bulan lain ngapain aja? Tadabbur itu waktunya 11 bulan masih banyak. Sedangkan di bulan Ramadan para ulama sejak dulu memperbanyak bacaan Al-Quran. Ya. Tadabbur itu waktunya masih ada 11 bulan lainnya. Ya. Masih ada 11 bulan lainnya. Ya. Terus kalau misalnya ada lagi pertanyaan, kalau kita sudah punya bacaan rutin, contoh ada seorang yang rutin khatam 1 bulan 1 kali, masuk Ramadan ternyata dia baca masih di 10 juz bacaan rutinitasnya, nerus atau ngulang? Yang afdol itunya nerus, bacaan Ramadannya ngulang. Bisa dipahami ya? Yang rutinnya nerus, masuk 1 Ramadan ada lagi bacaan khusus Ramadan. Gitu. Jadi 2, yang rutin nerus aja tidak apa-apa, tapi bacaan khusus Ramadannya juga ada. Ya. Karena menghatam Quran itu kebiasaan orang-orang soleh. Ya. Bahkan disunnahkan ketika menghatamkan Quran itu kita tulis waktunya, mulainya kapan, akhirnya kapan. Untuk apa? Untuk motivasi nanti di hatam berikutnya lebih lama apa lebih sebentar. Ya. Maka saya kenal beberapa orang yang di Qurannya itu di belakangnya itu ada catatan hatamnya. Ada yang udah 20 kali, ada yang udah 30 kali ya. Nah itu kita udah berapa kali tuh di catatan, atau mungkin lupa, atau mungkin udah biar Allah yang hitung, soalnya nggak pernah. Ya, Allah alam. Kemudian pertanyaan kedua terkait dengan fikih puasa. Ya, memang saya tidak masuk ke fikih puasa ya dari tadi ya, karena memang ini motivasi dulu. Ya, fikih puasa terkait dengan orang yang bangun sudah masuk azan subuh. Apakah masih bisa
untuk makan minum. Jangankan orang yang tidur, yang lagi bangun tahu azan dia minum, itu aja batal. Apalagi dia bangun tidur udah azan ya. Ini kita lagi sahur, azan ya, kita megang gelas terus kita minum, itu batal, itu batal ya. Batal ya. Yang ada di mulut juga dilepeh kalau sudah azan. Saat belum minum, habis makan sambal, ya udah nggak apa-apa, nggak apa-apa, maksudnya nggak boleh ya, tetap harus dibuang apa yang ada dalam mulut ya. Dan itu yang saya ambil pendapatnya, karena tadi waktu subuh adalah mulai puasa. Bahkan orang yang tidak tahu saja, orang sahur nih, dia mungkin lagi jauh di mana gitu ya, dia nggak ada TV, nggak ada jam, nggak ada HP, dia sahur. Ternyata pas dia lihat jendela udah ada syuruk gitu ya, atau ada cahaya, dia nggak tahu nih posisi, puasanya udah batal dari situ. Puasanya nggak sah, tapi dia harus nerus sampai maghrib. Jadi sekali lagi, ada kondisi di mana orang sahur tapi nggak tahu itu udah subuh, makan aja. Pas dia buka jendela ternyata udah terang, maka puasanya tidak sah, harus diqadha, dan dia harus menahan sampai maghrib. Seperti itu. Apalagi yang bangun udah tahu subuh terus dia makan. Yang tadi terkait dengan fikih puasa ya. Karena beredar cukup banyak, katanya kalau azan megang minum boleh, megang air boleh diminum, nggak boleh. Taruh udah, nggak boleh untuk makan minum. Makanya itu fungsinya imsak di situ. Fungsinya imsak itu di situ. Karena yang namanya waktu subuh itu kalau kita nggak perhatian, kita nggak sulit sinkronnya susah. Nah, ini sedikit lagi. Makanya kenapa niat puasa itu boleh sejak malam? Kenapa niat puasa itu boleh sejak malam? Padahal kayak niat ibadah-ibadah yang lain kan niatnya ketika berbarengan dengan perbuatan. Contoh sholat, niatnya kapan? Niat sholat itu ketika takbiratul ihram ya. Kalau yang dilafatkan itu sebelum, tapi bukan dia membantu niat. Tapi niat dalam hati itu dihadirkan ketika takbiratul ihram. Allahu Akbar, dalam hati itu saya sholat isya 4 rakaat fardu gitu kan. Di hati itu. Niat itu berbarengan dengan perbuatan, kecuali puasa. Puasa niatnya tidak harus berbarengan dengan perbuatan puasa. Karena apa? Repot. Kalau kita harus niat berbarengan dengan puasa, jam 5 atau jam 4 lewat 20, 4 lewat 20 baru niat. Nah, ini ribet. Maka kata Nabi SAW, puasa itu niatnya di malam hari. La siyama liman lam yubayyitin niyah. Nggak ada puasa kecuali bagi mereka yang memalamkan niatnya. Maka dari maghrib itu boleh, dari habis isya. Biasanya kalau di masyarakat kita setelah isya, setelah tarawih itu ada baca niat bareng ya. Untuk apa? Memudahkan kita berniat seperti itu. Dan sebenarnya kalau mazhab Malik itu dari awal puasa niat 30 hari boleh. Tapi kalau mazhab Syafi'i enggak, tiap malam harus niat gitu, memperbaharui. Kurang lebih itu, Allahu a'lam. Cukup? Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Semoga apa yang sampaikan manfaat. Yang terakhir kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan nama yang sifat-sifat yang mulia, biar Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakir, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma sallimna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan ya Allah. Ya Allah, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan ya Allah.
Ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk bisa menyiapkan diri ya Allah di bulan tersebut ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk bisa beribadah di dalamnya ya Allah. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami ya Allah. Allahumma sallimna Ramadan wa sallimhu lana wa taqabbalhu minna mutaqabbala ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.